Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mutiara Investment Club dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana caranya melakukan analisa menggunakan inventory stock analysis ya. Nanti misalnya Bapak Ibu butuh watchlist, barangkali kita akan zoom saja di hari Senin ya. Nah, sementara saya ingin berbagi tentang teknik analisa eh, menggunakan inventory stock analysis, dan ini juga merupakan salah satu sub sub bahasan yang saya ajarkan di workshop inventory stock analysis gitu ya. Nah, baik. Kalau Bapak Ibu bertanya kapan kira-kira batch 2-nya, saya informasikan terlebih dahulu bahwa kita merencanakan visa batch 2 akan diselenggarakan tanggal 15, 16, dan 17 Oktober. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik mengikutinya, silahkan untuk mendapatkan informasinya, silahkan bergabung ke grup Mutiara Investment Club yang linknya akan saya taruh di bawah, atau bisa japri saya melalui Telegram ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi ini adalah salah satu model pergerakan markup dengan distribusi, lalu kemudian kita lihat kawal dengan mengamati inventory stock analisisnya. Jadi video ini saya buat pada eh, hari Jumat tanggal 2 September, Jumat sore, sehingga inventory hari ini belum bisa saya akses gitu ya. Saya menggunakan inventory sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Nah, sebagai awalan saya ingin memberikan eh, apa namanya latar belakang terlebih dahulu. Jadi saya di grup MIC Pro itu call tanggal 30 Agustus malam ya. Ini tanggal 95 jam 9.59 malam. Saya share chartnya. Chart ini dibuat oleh Bu Tince ya. Terus kemudian berarti bisa dilakukan transaksinya tanggal 31 Agustus ya, karena saya menyampaikannya tanggal 30. Nah, ini chartnya masih di sini nih, masih candle kecil ini. Nah, apa alasan di balik itu gitu ya? Itu yang menarik barangkali untuk Bapak Ibu simak. Bagaimana caranya mengambil keputusan dengan menggunakan inventory stock. Oke, saya kasih gambar dulu tadi tanggal apa namanya tanggal 30 ya, masuknya berarti di candle yang sini ya. Nah, tapi sebelumnya saya kasih pertimbangannya. Pertimbangannya adalah riwayat sebelumnya. Riwayat sebelumnya itu menurut saya mirip sekali, yaitu terjadi pada tanggal 15 Agustus 2022. Gitu ya. Jadi tanggal 15 Agustus 2022 terjadi spike volume yang besar, walaupun candlenya merah, tapi ada ekor di sini. Pasti kalau kita menggunakan apa namanya itu market knowledge di sini akan apa namanya market knowledge-nya akan mengatakan bahwa ada entitas lain yang ikut hadir dan membeli. Saya yakin itu, sehingga saya kemudian melakukan checking. Nah, hasilnya seperti apa? Oh ya, sebelum sampai ke hasilnya, saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan kepada yang lain. Oke, kita lanjutkan. Ini hasilnya broker summary tanggal 15 Agustus 2022. Saya melihat ada pembelian yang sangat masif dilakukan oleh CP ya, dilakukan oleh CP tanpa jualan sama sekali. Beli di 490 dengan 300.000 lot ya. Kita lihat sekali lagi, ini tanggal 15 Agustus ya. CP membeli. Lalu kemudian tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 24, Homi ya. Jadi ini yang saya jadikan contoh kasus adalah Homi ya. Jadi disclaimer terlebih dahulu, saya menyebut emiten ini murni untuk edukasi, tidak ada ajakan jual maupun beli ya. Karena harganya juga sekarang sudah di atas. Nah, oke, saya lanjutkan. Pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 24 Agustus harganya bergerak naik, gitu ya. Itu fenomena pertama. Apa yang terjadi? Ternyata ketika naik tanggal 24 Agustusnya itu
sampai di swing high-nya, inventory pada saat swing high, CP yang tadi beli, 300.000 lot, sekarang berjualan 200.000 lot. Berarti dalam pemikiran kita masih ada 100.000 lot lagi. Nah, ternyata sisa 100.000 lot lagi itu kemudian didistribusikan dengan cara ARB. Tapi sebelumnya berarti CP itu menjual dengan cara memarkup ya. Berarti di sini CP jualan, di sini CP jualan, di sini CP jualan terus ini markup with distribusi. Markup with distribution gitu ya. Itu yang saya maksud dengan markup dengan distribusi. Ini contoh kasus pertama ya. Ini begitu kita lihat periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 di sini ya. Ini 16 Agustus, ini 29 Agustus. Kita lihat CP ternyata sudah menjual 299.998 lot. Berarti sisa 2 lot saja. Nah, sampai pada periode ini menurut saya habislah barangnya CP karena sisa 2, anggap saja habis gitu ya. Lalu kemudian yang terjadi, ingat tadi ya, bahwa kita belinya tanggal 31 karena di tanggal 30 handle yang ini, di tanggal 30 itu ternyata kalau kita lihat di broker summary-nya, mari kita lihat, ini tanggal 30 Agustus ya, posisinya 30 Agustus sampai 30 Agustus, ternyata ada BQ atau Korean Sekuritas ya, broker yang saya pakai, ini membeli ya, membeli 244.316 lot. Saya teringat dengan kasus yang pertama tadi. Kasus yang pertama tadi pada tanggal 15 ada pembelian oleh CP dan harganya tidak bergerak ke atas. Lalu kemudian pada tanggal 30 ada pembelian masif juga harganya tidak bergerak ke atas. Mari kita lihat ya. Tadi ya, ini tanggal 30 kan ini ya kasus contohnya. Kondisinya tanggal 30 adalah ini. Jadi ada pembelian besar tapi pembelian sebesar ini tapi harganya tidak bergerak ke atas. Lalu yang terjadi adalah di tanggal 31 apa namanya? Harga naik. Nah, ini yang dilakukan oleh salah satu alumni yang tadi Bu Tinja ya. Bu Tinja sangat rajin. Bu Tinja melakukan rekap. Ini tanggal 30 beli di 550,37 average-nya. Lalu kemudian belinya sekian. Kemudian tanggal 31 jualan 34.000, tanggal 1 jualan 9.000 dan seterusnya. Mari kita cek melalui broker summary-nya. Apakah rekapnya Bu Tinja benar? Ya, ini tadi back Q ya. BQ tanggal 30 tadi beli, sekarang tanggal 31 ya, ini tanggal 31 sampai dengan 31 BQ jualan, benar ya tadi rekapnya Bu Tinja, lalu kemudian tanggal 32 ya, kemudian tanggal 1 harusnya ya. Ini saya ambilkan 1 September 2022 ternyata memang BQ masih jualan ya sejumlah 9.876 lot. Nah, mari kita cek sekali lagi. Jadi tanggal 1 September betul ya. Jadi rekapannya Ibu Tinja yang alumni apa namanya Wisa sudah sangat tepat ya, sudah sangat tepat sehingga ini bisa dilanjutkan. Jadi kalau kita mengikuti pola yang pertama yaitu HOMI akan melakukan markup distribusi sebanyak 66% dari 244 lot yang sudah dibeli di bawah, maka kita bisa terus hold barang ini sampai dengan barangnya terdistribusi. Mungkin sampai Senin atau Selasa ya. Jadi karena ini rekapnya per hari Kamis, sementara hari Jumat belum saya tampilkan, ya saya perkirakan mungkin hanya bisa di hold sampai Senin atau Selasa. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya, saya tidak menganjurkan Bapak Ibu beli karena sudah resikonya sudah terlalu besar. Dan kalau melihat pola yang pertama juga, setelah 2/3 barangnya terdistribusi, maka selanjutnya adalah ARB. Maka ini sangat sangat beresiko. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih punya barangnya bisa di hold sampai dengan Senin atau Selasa. Gitu ya kira-kira. Nah, ini kebetulan adalah pola-pola yang sangat sederhana ya. Jadi kebetulan polanya mirip ya. Jadi pola pertamanya
terjadi pada tanggal berapa ini 15 Agustus sampai tanggal 24, sementara yang kedua mulai tanggal berapa 30 Agustus sampai dengan kemungkinan ya sampai dengan tanggal 6 September gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah pola yang sangat sederhana tentu. Kalau kemudian ada apa namanya pola-pola yang lebih advance tentu akan saya sampaikan di workshop inventory stock analysis yang rencananya akan kita adakan pada tanggal 15 sampai 17 Oktober ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop inventory stock analysis bisa bergabung terlebih dahulu ke grup MIC dengan link Rajin Sedekah ya, @rajin sedekah. Nah, informasinya nanti jadi workshopnya hanya terbatas untuk 30 orang peserta dengan investasi 7,5 juta rupiah ya. Itu termasuk akomodasi penginapan, akses indikator, channel 1 tahun pendampingan, dan bonus-bonus lainnya. Begitu ya kira-kira kurang lebih. Jadi nanti kalau Bapak Ibu apa namanya tertarik dengan ini bisa bisa juga japri ke saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bagikan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang lain yang membutuhkan, dan saya tunggu komennya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.